semuanya, bertemu lagi di channel Seputar Gadget, tempat di mana kamu bisa menemukan ulasan smartphone terbaru, gadget keren, dan semua hal menarik tentang dunia teknologi modern. Sebelum kita mulai membahas secara mendalam tentang ponsel terbaru dari Advan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seputar Gadget. Terima kasih yang udah subscribe, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita langsung mulai aja masuk ke pembahasannya. Akhirnya terjawab juga guys, Advan siap meramaikan pasar Indonesia lagi lewat HP terbarunya, Advan S50 5G yang bakal resmi rilis tanggal 9 Desember 2025. Dan yang bikin heboh, harga jualnya disinyalir cuma di angka 2 jutaan aja. Gila sih, Advance mulai naik kelas pelan-pelan. Yang bikin menarik, Advance S50 5G ini jadi ponsel 5G pertama mereka setelah Advance X1 yang masih pakai 4G yang dulu rilis di harga 1 jutaan. Tapi kali ini speknya jelas lebih nendang. Udah pakai chipset 5G, fitur gyro hardware, sampai bypass charging yang biasanya cuma ada di HP gaming. Jadi walaupun kelihatannya simple, fiturnya nggak kaleng-kaleng. Tapi ada fun fact nih, Advance ternyata nggak bikin dari nol. HP ini disebut-sebut sebagai ODM rebranding dari Lava AMOLED 2 di India. Jadi Advance lebih ke nge-rebrand produk luar biar bisa dijual resmi di Indonesia. Tapi ya nggak masalah sih, yang penting spek bagus dan harga masuk akal. Bener nggak guys? Kalau ditanya worth it apa enggak, jawabannya worth it banget. Asal beneran dijual 2 jutaan, dengan fitur lengkap, chipset 5G, plus brand lokal yang makin improve, HP ini bisa jadi pilihan menarik buat lo yang mau upgrade tanpa bikin kantong bolong. Dari segi desain, Advance S50 5G ini bener-bener bikin kaget sih, karena tampilannya slim tapi elegan banget. Bodinya tipis parah, ketebalan cuma 7,6 mm, dan beratnya juga super ringan, cuma 174 gram. Tapi sayangnya di bagian bodi dan frame samping bahannya masih pakai plastik. Bagian kameranya juga menarik karena bentukannya mirip gaya iPhone Air Camera 2, klasik banget buat HP harga terjangkau. Meski modulnya dua lensa, sebenarnya yang aktif cuma satu, tapi secara tampilan tetap kelihatan premium dan rapi. Lebih gokil lagi, HP ini udah punya rating IP64. Kali ini Advance nggak salah langkah. Rebrandingnya justru bikin HP ini kelihatan naik kelas banget. Bahkan kalau dibandingin brand lain kayak Infinix pun bisa kalah saing dari segi desain. Advance S50 5G ini bukti kalau HP murah juga bisa tampil premium tanpa lebay. Berlanjut ke bagian layar, Advance S50 5G ini ternyata nggak main-main. Dia membawa panel 6,67 inci FHD Plus AMOLED refresh rate 120Hz yang bikin pengalaman scrolling sampai gaming jadi jauh lebih smooth dan hidup. Spek warnanya juga niat banget, ada 100% NTSC, sekitar 95% DCI-P3, plus 1000 nits kecerahan puncak yang bikin layarnya tetap kebaca meski dipakai di luar ruangan. Detailnya rapat dengan 394 pixel inci. Dan yang paling penting, Widefine 1L1 sudah didukung, jadi streaming Netflix kualitas tinggi, aman, tanpa kompromi. Untuk kelas harga segini, ini udah termasuk wow. Cuma ya, dagu layarnya masih agak tebel guys. Bukan deal breaker sih, tapi andaikan bezel bawahnya lebih tipis, desain depannya bisa jauh lebih cantik dan berasa flagship. Masuk ke sektor performa, Advance S50 5G ini sebenarnya udah oke banget buat kelas harganya. Ditenagai MediaTek Dimensity 7060 fabrikasi 6 nanometer, chipset ini terkenal efisien dan cukup ngebut buat aktivitas harian, multitasking, sampai game ringan menenah. Pilihan memori juga lumayan lega, ada RAM 6/128 GB dan RAM 8/256 GB. Yang bikin performanya makin mantap, Advance S50 5G ini udah pakai RAM LPDDR5X dan memori UFS 3.1. Untuk patokannya, skor Antutunya tembus di angka 500 ribuan. Tapi ya ada satu minus yang lumayan disayangkan, GPU-nya masih Power VR. Kalian pasti udah familiar, GPU tipe ini memang sering bermasalah di beberapa game modern. Bukan karena HP-nya nggak kuat, tapi karena developer game makin jarang ngasih support untuk Power VR. Contohnya aja Genshin Impact.
Banyak pengguna yang laporan sering ngebug atau crash karena GPU ini memang udah jarang dipakai di chipset modern. Rata-rata chipset sekarang ngandelin Rally atau Adreno yang jauh lebih stabil dan didukung penuh sama developer. Jadi kekurangannya bukan opini pribadi ya, tapi memang banyak pengguna lain yang mengeluhkan hal yang sama. GPU Power VR ini dianggap lawas dan kurang ideal buat gaming berat di era sekarang. Di bagian software, Advance S50 5G ini menjalankan Android 15 stok Android yang tampilannya bersih, tanpa bloatware dan tanpa iklan. Jadi pengalaman pakainya lebih lega dan nyaman. Advance juga janji 1 kali update Android, lumayan banget buat HP kelas 2 jutaan. Konektivitasnya juga lengkap, support microSD, bypass charging, gyroscope hardware, sampai ER Blaster untuk remote elektronik. Sistem keamanannya pun modern, dengan in-display fingerprint dan face unlock. Buat jaringan dan fitur tambahan sudah ada Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, dual speaker, koneksi 5G, serta rating IP64. Secara keseluruhan fitur-fitur di HP ini udah komplit banget. Minusnya cuma satu, nggak ada jack audio 3,5 mm. Selain itu, semuanya terlihat solid untuk harga segini. Untuk sektor kamera, Advance S50 5G ini juga nggak kalah menarik. HP ini dibekali kamera utama 50 MP Sony IMX752, sensor yang terkenal punya detail tajam, dan performa lock light-nya yang cukup oke di kelasnya. Walaupun modulnya mirip dua kamera yang berfungsi tetap satu, tapi kualitas utamanya sudah lebih dari cukup. Kamera depannya 8 MP, cocok buat selfie harian atau video call yang stabil dan jelas. Yang bikin makin keren, perekaman video depan maupun belakang sudah support 2K 30 fps. Untuk urusan daya, Advance S50 5G ini dibekali baterai 5000 mAh. Ditambah lagi ada fast charging 33 watt yang bikin proses ngecasnya jauh lebih cepat. Kerennya lagi, HP ini sudah mendukung bypass charging, fitur yang biasanya ada di HP gaming. Masuk ke bagian harga, bocorannya Advance bakal dijual di angka 2 jutaan untuk varian 8/256 GB. Ponsel ini juga resmi launching tanggal 9 Desember 2025 di Indonesia dan tersedia melalui Shopee sebagai platform penjualan utamanya. Kalau lihat keseluruhan speknya, HP ini sebenarnya udah oke banget buat harga segitu. Tapi ada satu minus yang cukup mengganggu, terutama buat gamer. GPU-nya masih pakai Power VR. Jadi buat yang suka main Genshin Impact, siap-siap aja, karena gamenya nggak support native, harus pakai mod dulu kalau mau maksa main, dan itu pun nggak selalu stabil. Oke, mungkin segitu aja informasi tentang Advance S50 5G-nya ya guys. Jika kalian suka dengan videonya, bisa kasih like-nya ya. Dan bantu support channel ini ya guys, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan updatean video terbaru dari seputar gadget. Terima kasih!